Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Konor PJKT ya lor. Terima kasih. Halo dulur, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya di channel Konor PJKT. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, saya akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida pada tanaman padi saya. Namun penyemprotan pada kali ini berbeda saya lakukan pada sebelumnya. Karena penyemprotan insektisida yang kita lakukan ini dikhususkan pada saat padi kita itu menjelang keluar malai. Contohnya seperti ini, begitu dulurku ya. Ada juga beberapa bagian padi saya sudah mengeluarkan malai, dan di sini juga dia terlihat malainya itu sebentar lagi keluar. Artinya bunting tua yang sebentar lagi akan mengeluarkan malai secara serentak. Begitu dulurku ya. Nah, apabila malai padi kita ini keluar serentak dan diikuti dengan benang sari, maka aktivitas penyemprotan yang kita lakukan itu dihentikan sementara dengan tujuan untuk menghindari terganggunya proses penyerbukan yang mengakibatkan malai padi kita itu hampa atau kosong. Itu tujuan penghentian sementara penyemprotan, begitu dulurku ya. Namun nanti kita lanjutkan kembali aktivitas penyemprotannya setelah padi tersebut selesai melakukan penyerbukan dan bulir padi tersebut sudah terisi penuh. Nah, di dalam proses penyerbukan dan pengisian bulir padi tentunya membutuhkan waktu berhari-hari, begitu dulurku ya. Sedangkan kita menghindari aktivitas penyemprotan agar penyerbukannya tidak terganggu pada saat itu. Tentunya hama berkeliaran seperti walang sangit, ulat, dan hama lainnya yang juga dapat menyebabkan padi kita itu potong leher ataupun kehampaan bulir pada padi akibat hama tersebut. Karena memang hama tersebut menyukai padi yang memang dia bunting tua menjelang saat penyerbukan. Begitu dulurku ya. Artinya saat pengisian bulir. Maka daripada itu, hari ini kita akan membuat bagaimana caranya agar insektisida yang kita gunakan itu tahan dalam waktu yang lama. Serta racun yang ditimbulkan itu lebih kuat untuk membasmi hama tersebut. Sekalipun hama itu resisten terhadap insektisida yang sering kita gunakan, namun tetap bisa kita atasi atau kita basmi dengan trik seperti yang saya lakukan. Begitu dulurku ya. Nah, sebelum meracik insektisida dan campurannya, di sini saya menjelaskan sedikit bahwasanya padi yang saya tanam ini saat ini berumur 86 hari setelah kita melakukan penanaman dari benih. Ini termasuk jenis padi hibrida yang saya tanam di darat, yaitu padi Mapan P05. Penanamannya kemarin saya menggunakan sisa bibit. Sisa bibit tersebut mengalami kadaluarsa selama 4 bulan. Itu boleh disimak pada video sebelumnya. Begitu dulurku ya. Namun untuk pertumbuhannya dari awal penanaman sampai sekarang ini bisa kita lihat. Artinya perkembangannya cukup bagus. Dan kemarin tepatnya umur padi kita 85 hari setelah tanam, saya melakukan penyemprotan dengan pupuk borat. Pertanyaannya begini dulurku ya, kenapa saya tidak sekaligus mencampurkan dengan insektisida dalam penyemprotannya kemarin pada saat kita melakukan penyemprotan dengan pupuk borat. Padahal kita akan dapat menghemat waktu dan tenaga. Nah, di sini saya jelaskan sedikit begitu dulurku ya. Kita sebagai petani tentunya tahu bahwasanya harga insektisida itu mahal. Apalagi insektisida yang kita beli dengan harga yang mahal tersebut tidak dapat atau tidak mampu membasmi hama akibat
efek daripada pencampuran yang kita lakukan. Nah, buat apa kita melakukannya? Begitu dulurku ya. Tentunya kita merasa dirugikan juga karena tidak dapat hasil yang sesuai harapan kita untuk membasmi hama yang kita inginkan dalam penyerangan pada padi kita. Nah, begini alasannya dulur ya. Kalau insektisida yang dicampurkan dengan pupuk ataupun jenis fungisida tertentu, maka kinerja daripada insektisida yang kita gunakan itu terhidrolisis ataupun terdegradasi. Artinya, partikel molekul pada insektisida yang kita gunakan itu cepat terurai menjadi molekul ataupun partikel yang kecil akibat benturan dengan molekul ataupun partikel lainnya yang tidak arah atau tidak sejalan. Misalnya seperti pupuk ataupun fungisida yang kita gunakan. Sehingga racun yang ditimbulkan oleh insektisida yang kita gunakan itu cepat memudar atau tidak dapat bertahan lama, sehingga racun yang dihasilkan pun itu kurang kuat untuk membasmi hama. Begitulah kira-kira dulur apabila kita melakukan pencampuran. Artinya racunnya itu cepat pudar karena dia terhidrolisis dengan partikel yang kita campurkan pada insektisida kita, misalnya seperti pupuk ataupun jenis fungisida tertentu. Nah, untuk di daerah saya begitu dulurku ya. Ini turun hujan terus menerus, diikuti dengan angin kencang. Bahkan di sana boleh kita lihat pohon jambu saya itu sempal akibat daripada terpaan angin. Dan di sana juga ada kebun singkongnya banyak yang roboh. Boleh kita lihat. Oh, ini pun suasananya masih gerimis. Sedangkan untuk padi kita masih tetap kokoh berdiri begitu dulurku ya, tanpa ada roboh sama sekali. Karena pada video sebelumnya sudah saya lampirkan bahwasanya saya melakukan penyemprotan dengan pemupukan penguat batang pada tanaman padi kita, sehingga batangnya dia kokoh pada saat menjelang bunting tua ataupun mengeluarkan malai. Itu boleh disimak pada video sebelumnya. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu, ayo saja langsung kita meracik insektisida yang akan kita gunakan. Begitu dulurku ya, agar insektisida yang kita gunakan itu kuat dan dapat bertahan lama. Pada saat padi ini nanti melakukan penyerbukan, kita melakukan seminim mungkin aktivitas sehingga insektisida yang kita racik itu dapat menopang atau menghalau daripada hama yang akan mengganggu padi kita pada saat penyerbukan atau pengisian bulir. Nah dulur, kita mulai untuk pengoplosannya pada hari ini. Saya sudah menyiapkan tangki semprot kapasitas 16 liter air yang sudah saya isi air kurang lebih setengah daripada tangki semprot tersebut. Di sini saya menggunakan campuran dua jenis insektisida begitu dulurku ya. Yang pertama ini ada Emacel dan yang kedua ini ada Prepaton. Tentunya dua jenis insektisida ini yang akan saya gunakan, saya oplos. Namun ini tentunya memiliki kandungan bahan aktif yang berbeda. Begitu dulurku ya. Yang mana kita memilih pada penyemprotan kali ini menggunakan dengan memiliki sifat racun kontak dan sistemik. Yang mana racun kontak itu apabila mengenai hama sasaran, dia hama tersebut akan mati. Sedangkan sistemik apabila kita menyemprotkan pada tanaman dan tanaman tersebut dimakan oleh hama, maka hama itu akan mati juga. Itulah perbedaan sistemik. Kalau sistemik ini tidak harus langsung kena hama sasarannya. Begitu dulurku ya. Nah, di sini untuk kandungan potensial hidrogen pada insektisida itu biasanya bersifat asam, kisaran 4 sampai 6. Begitu dulurku ya. Nah, itu pun tergantung daripada kandungan konsentrasinya. Di sini kita gunakan Emacel, coba takar. Untuk Emacel ini dia menggunakan takaran, ini dibantu dengan istri saya. Itu sebanyak 30 mili, begitu dulurku ya. Itu kita gunakan sesuai dengan petunjuk pada kemasannya. Nah, itu 30 mili langsung kita tuangkan. Nah, dicelupkan.
Nah, dan untuk ini prepaton ini kita gunakan satu tutup daripada prepaton itu sendiri. Nah, kita langsung tuang. Nah, kira-kira satu tutup. Nah, itu cemplungkan dia biar larut. Dan yang ketiga, di sini saya menambahkan konsentrasi kandungannya agar insektisida yang kita gunakan yaitu Emacel dan prepaton tersebut bertahan lama dan racunnya kuat. Saya menggunakan asam askorbat. Ini dia contohnya begitu dulurku ya. Ini asam askorbat dari buah mengkudu. Asam askorbat yang saya buat alami daripada buah mengkudu. Nah, di sini untuk asam askorbat ini termasuk dia golongan asam lemah. Begitu dulurku ya. Contoh lain yang termasuk asam lemah yaitu asam asetat dengan potensial hidrogennya antara 4 sampai 6. Misalnya dia seperti cuka apel. Nah, yang tergolong untuk asam kuat seperti asam sulfat, contohnya seperti ini, begitu dulurku ya. Ini dia. Dia kandungannya asam sulfat, dan ini juga dia termasuk asam kuat, asam semut. Apabila dia ciri-ciri asam kuat, maka coba kita tuangkan ke dalam air. Hati-hati, itu sangat berbahaya. Oh, airnya mendidih begitu dulurku ya. Oh, coba dari atas. Oh, itu sangat panas sekali. Nah, itu tidak layak kita gunakan pada tanaman. Karena pada tanaman ideal potensial hidrogennya yaitu netral antara 6,5 sampai 7,5. Maka daripada itu, untuk penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengakibatkan residu pada tanaman kita dan juga dapat merusak daun ataupun sel-sel pada tanaman tersebut. Nah, maka daripada itu penyemprotan kali ini saya khususkan pada saat padi kita itu bunting tua atau menjelang keluar malai serentak. Bukan pada saat padi kita itu fase vegetatif, begitu dulurku ya. Namun penggunaan penambahan konsentrasi pada insektisida kita gunakan itu termasuk golongan lemah, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap tanaman padi kita. Namun karena saya sudah mencobanya, ini tidak saya sarankan penambahan pada insektisida dalam penggunaannya pada tanaman cabai, karena menyebab tanaman cabai kita itu menjadi keriting. Nah, itu begitu dulurku ya. Cara membuat asam askorbat ini dia contohnya. Nah, ini caranya kita membuat asam askorbat dari buah mengkudu yang dibantu dengan istri saya. Di sini saya menyiapkan 3 buah mengkudu yang telah masak atau dia lunak. Ini kita nanti campurkan dengan 3 gelas air. Silakan ditakar. Kita siapkan 3 gelas air. Seperti ini. Nah, itu 3 gelas. Lalu buah mengkudu ini kita remas atau bejek pada air yang telah kita siapkan tadi. Ini untuk sisanya saya buang. Nah, itu dibejek dia sampai lembut. Kita juga menyiapkan penyaringan agar nanti untuk mengambil daripada larutan air yang kita remas dengan buah mengkudu. Saya rasa karena buahnya masak dan lunak, ini dia sudah tercampur. Nah, di sini langsung kita saring dengan penyaringan yang telah kita siapkan. Itu lapisi kain. Tuang. Nah, untuk ini dia itu kan airnya tuh. Nah, ini langsung dilipat dia,
gulung agar dia airnya keluar. Nah, gitu dulurku ya. Nah, saya rasa cukup untuk airnya. Lalu kita tuangkan ke dalam botol agar nanti kita melakukan pencampuran dengan insektisida yang akan kita maksimalkan untuk racunnya. Ini selesai begitu dulurku ya. Ini kita gunakan untuk kapas segini atau 3 buah daripada mengkudu. Kita gunakan 3 tangki kapasitas 16 liter air. Nah, ini dia larutannya. Ini kita diamkan selama 1 malam. Apabila kita kocok, dia mengeluarkan busa. Ini asam askorbat yang kita buat secara alami daripada buah mengkudu. Kalau kita menggunakan takaran dalam penyemprotan pada padi kita pada saat bunting agar tidak terserang hama, agar racun daripada insektisida yang kita gunakan itu kuat, maka kita menggunakan 1 gelas. Coba ditakar, karena kita melakukan pembuatannya itu untuk 3 tangki kapasitas semprot 16 liter air. Nah, ini kita tuangkan ke dalam tangkinya. Begitu dulurku ya. Yang pada intinya agar airnya itu bersifat asam dengan pH 4-6. Itu idealnya. Kalau lebih akurat lagi kita menggunakan pH meter air untuk mengukurnya. Begitu dulurku ya. Karena pernah saya mencoba mengukurnya, karena pH meter air saya kebetulan hilang. Maka di dalam pembuatan 3 buah mengkudu tersebut terdapat pH antara 4-6. Itu pun dalam 1 gelasnya kita cukup menggunakan dalam 1 kapasitas tangki 16 liter air. Begitu dulurku ya. Jadi untuk remasan mengkudu ini kita gunakan 3 tangki. Ini yang pertama, karena biasanya saya melakukan penyemprotan pada padi kita dalam 1/4 hektar itu 3 tangki. Maka ini sisanya 2 gelasan untuk 2 tangki berikutnya. Begitu dulurku ya. Kalau kita tidak bisa menemukan buah mengkudu, itu bisa kita menggunakan golongan asam lemah lainnya, misalnya seperti saya sebutkan tadi, asam asetat. Begitu dulurku ya. Cukup dengan menggunakan produk daripada cuka apel. Nah, apabila kita menggunakan cuka apel, itu kita gunakan dengan konsentrasi 40 ml per kapasitas 16 liter air untuk menambahkan pada insektisida yang akan kita gunakan. Begitu dulurku ya. Cuka apel itu merupakan hasil fermentasi daripada sari apel dengan bantuan bakteri. Itu untuk pembeliannya pada link deskripsi sudah saya tampilkan. Silakan dicek pada video deskripsi di bawah ini. Begitu dulurku ya. Dan terakhir di sini kita menambahkan perkat atau penembus. Karena ini musim penghujan, wajib kita agar insektisida kita itu lebih bertahan lama. Itu kita gunakan, silakan dituang. Itu kita gunakan 30 mili. Nah, langsung udah. Itu langsung kita tuang. Nah, kita isi air sampai penuh. Sambil kita mengaduknya agar dia larutannya tercampur secara merata. Begitu dulurku ya. Nah, itu tentunya kalau dia berbusa, tentunya racunnya itu sangat kuat. Nah, sudah penuh. Lalu kita aplikasikan pada tanaman padi kita. Tentunya dalam waktu hitungan menit, hama seperti walang sangit dan lain sebagainya pasti akan berjatuhan. Begitu dulurku ya. Ayo kita langsung aplikasikan.
Nah ini dia hasilnya dulur. Dia tuh ada walang sangit yang mati terkena semprot. Tuh boleh dilihat. Dia mati dia. Nah di sini boleh kita cek juga ada semacam serangga hitam. Nah ini juga mati terkena serangan atau insektisida yang kita semprotkan. Tuh ada kupu-kupu putih. Oke, dia berjatuhan begitu dulu tuh ya. Nah itu ada di sini juga nih. Oh, dia banyak berjatuhan. Mungkin itu reaksi nyata begitu dulurku ya. Dengan kita mencampurkan larutan yang bersifat asam pada insektisida kita, dia akan mampu membunuh hama lebih cepat dan keefektivitasan daripada insektisida itu pun lebih tahan lama. Nah mungkin sekian dulur, terima kasih telah menyimak channel Connor BJKT, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat pagi, sampai jumpa.